apa yang terjadi di dunia kok sekarang mulai gelisah lagi, kok udah mulai ada Ebola tipe 10, ini apa lagi gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak hadir di sahabat semua, dan saya pikir saya akan memberikan informasi seperti itu. Jadi judulnya hari ini agak sedikit nyeleneh seperti biasa, Sontoloyo, kaum Sontoloyo selalu nyeleneh. Kita bertanya kok tahun 2024 lama banget ya gitu ya. Ini adalah tema hari ini. Kita sangat prihatin akan teror saat ini berada di Indonesia. Ada teror bom gereja di Makassar, dan ada lone wolf atau pelaku tunggal di kantor polisian. Dan saya hanya mengingatkan di akademi dulu, kalau kita belajar, maka pelajaran dasar tentang teror, nomor 1, teror adalah act of war. Ingat sekali ya, lagi ya, saya ingatkan bahwa teror adalah act of war. Act itu adalah tindakan, war adalah perang. Jadi terorisme adalah bentuk perang terkecil. Dan perang terkecil adalah perang sel. Jadi pelakunya tunggal, pelakunya kecil. Jadi itu disebut perang teror. Nah, karena statusnya perang, kondisi ini bukan tindakan kriminal biasa, maka kadang-kadang polisi melakukan eksekusi dalam tanda petik karena statusnya sudah teror. Nah, ada pelajaran dasar teman-teman, ini mungkin bocoran sedikit bagaimana kaum shadow atau orang-orang yang makan sekolah di akademi kemiliteran itu berpikir. Nomor 1, jika ada fenomena, maka di pikiran mereka, di pikiran kami atau di pikiran Anda, tanyanya begini, who is benefiting? Siapa sih yang diuntungkan? Gitu ya. Nah, siapa yang diuntungkan? Dialah yang bermain. Kemudian, teror di negara berkembang digunakan untuk merubah pemerintahan. Teror di negara maju merubah kebijakan. Ya, ini pelajaran dasar di akademi. Kita ulangi lagi. Jika ada sebuah tindakan teror terjadi di sebuah negara berkembang, maka pelaku teror tersebut cita-citanya adalah merubah pemerintahan. Di sebuah negara maju atau modern, tindakan teror dipakai untuk merubah kebijakan. Jadi, jika teror ini terjadi di Indonesia, yang sampai saat ini pelaku terornya tidak pernah declare mau apa. Jadi pilihan teror ini, kacamata kita, kacamata orang bodoh nih ya, kacamata Sontoloyo, orang bodoh. Sontoloyo kan mau bodoh ngaku pinter gitu ya. Orang bodoh kayak saya ini mengatakan bahwa kayaknya mau merubah kebijakan. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kebijakan dan kebijakan itu menguntungkan sesuatu atau kelompok. Dialah kira-kira yang menunggangi. Sekali lagi, belum tentu dia melakukan. Dia cuma riding the wave. Ada wave-nya, dia cuma main surfing aja, memanfaatkan itu. Dan siapapun itu, ini hanya otak nakal kita bahwa membuat kita selalu gaduh. Yang kedua, peristiwa di Balongan. Balongan ini agak sedikit berbeda karena terlalu dekat dengan peristiwa bom di Makassar. Sehingga otak nakalnya seorang shadow bertanya, Balongan itu benar-benar kejadian human error, kesalahan manusia, atau kecelakaan karena stupidity, kebodohan, atau sabotase. Kita balik sekarang, refinery atau kilang minyak ada banyak di Indonesia, ada di Balongan, ada di Cilacap, ada di Bontang gitu ya. Kalau Anda saya kasih korek api, 5 deh, bukan 1. Anda jalan dan perintah saya ke Anda adalah bakar tuh Balongan atau bakar tuh Cilacap, kilang Cilacap. Itu benda semuanya dari besi. Mau itu pipa galvanis, pipa besi, kemudian valve-nya dari besi, tank farm-nya semua dari besi. Yang bisa kebakar mananya gitu ya. Oke, mungkin kabel listrik bisa kebakar. Ya udah, positif negatif Anda colokin jebret itu nanti kebakar. Ya, paling shutdown itu nanti sikringnya ya mati. Udah, apakah kebakaran? Belum tentu. Berarti Anda harus bolongin itu, atau orang Anda harus gergaji itu baru Anda bakar gitu ya. Pertanyaannya emang gak ada kamera gitu ya. Jadi pertanyaan dalam hati ini, otak liar kita, Anda tahu bahwa saat ini Amerika dan China memiliki armada atau angkatan perang bukan 3 matra lagi. Kalau Indonesia kan punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, punya 3 matra. Kalau mereka punya dulu aja sudah 5, yaitu mereka punya Coast Guard,
Dan angkatan lautnya dibagi dua, ada Marine, ada Navy. Navy adalah perang naval, perang kapal laut. Kalau Marine adalah perang daratnya angkatan laut. Dan saat ini Amerika dan Tiongkok memiliki matra ke-6, yaitu namanya Space Army, di mana Amerika dengan satelitnya dan memiliki magnetic laser beam. Magnetic itu seperti SWL ya, itu kalau kita sonar yang untuk batu ginjal itu ya, Amerika punya, bisa tembak dari satelit. Tiongkok juga punya, bisa dari kapal, dari barge dan lain sebagainya. Di Balongan jangan-jangan udah bawa pantai juga pakai itu gitu ya. Sekali lagi, ini belum tentu benar. Kalau itu sabotage, nggak segampang membakar tadi, harus pakai yang alat canggih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan sabotase ini hanya pemikiran liar dari seorang Sontoloyo, seorang bosman yang wong bodoh ngaku pinter ini. Tapi saya harap ini bukan sabotase. Saya harap ini yang kedua, yaitu memang kegoblokan, memang kebodohan sehingga kebakaran terjadi di Balongan. Nah, kalau ini kejadiannya di Jepang, rasanya pejabatnya ada yang udah ambil katana, sudah harakiri, sudah bunuh diri, atau mengundurkan diri lah setidak-tidaknya. Tapi sejauh ini pejabatnya belum ada yang melakukan harakiri atau belum melakukan mengundurkan diri karena malu, karena tidak bisa mengelola pangkalan minyak yang sangat strategis tersebut gitu ya. Kok belum ada budaya malu gitu ya. Nah, itulah old mind. Kenapa saya bilang 2024 lama banget. Nanti di 2024 generasi kita penuh malu yang gede. Jadi kayak gini nih pejabat kita nih yang new mind nih langsung mengundurkan diri dan nunduk, ngapunten, saya salah, saya mengundurkan diri. Mau itu direktur Pertamina-nya kayak mau itu direktur Balongan atau direktur utamanya atau komisaris utamanya, apapun lah. Mudah-mudahan saat ini menjadi pembelajaran bernegara. Kalau salah ya memang salah, kalau nggak capable memang nggak capable, kalau memang ini human error ya akui. Dan kalau ini terjadi, kita jadi belajar bahwa oh, salah itu bukan dosa, salah itu bisa diperbaiki. Karena kalau salah masih jabat, ya kalau di pelajaran kita habitnya nanti ya salah lagi, terus ya nggak dihukum lagi. Ya terus nanti pensiun rumahnya gede, terus mulai menggunakan kata-kata bijak, terus menjadi ahli agama mendadak karena duitnya udah banyak, jadi tahu-tahu menjadi orang bijak. Sagi saya adalah malu-maluin Anda itu. Baik siapapun itu, siapapun yang terlibat di Balongan, satu, pastikan ini bukan sabotase. Dua, kalau ini human error, mundurlah gitu ya. Ini membuat anak-anak muda, generasi-generasi new mind, generasi milenial, generasi zilenial menjadi oh begitu cara bernegara, oh begitu menjadi pejabat. Gitu sahabat semua. Kembali kita bercerita tentang geopolitik, geostrategi, geoekonomi, tapi dari sisi internasional. Sahabat semua, Partai Demokrat berkuasa. Jauh-jauh hari saya adalah orang yang memihak kepada, di Partai Demokrat ya, saya memihak pada Bernie Sanders. Karena bukan apa-apa, karena Bernie Sanders memiliki penasihat keuangan atau economic advisors-nya, dia adalah Stephanie Kelton. Stephanie Kelton adalah seseorang yang sama dengan saya, sangat mempelajari dan memperhatikan dan mendetail sekali tentang MMT, Modern Monetary Theory. Di dunia ini hanya dua negara yang mempraktekkan MMT, Modern Monetary Theory, yaitu Amerika dan Tiongkok. Amerika sejak tahun 71, Agustus 71, dan Tiongkok sejak 1989. Dan saya berharap Indonesia menjadi negara ketiga menggunakan MMT secara murni, di mana kalau old mind saat ini masih belum mau menerima MMT, mudah-mudahan new mind nanti di 2024 bisa mengadopsi sehingga kita menjadi negara berdaulat melebihi Tiongkok dan melebihi Amerika. Kenapa kita bilang mengatakan melebihi? Sahabat semua, Tiongkok itu negara kontinental, Indonesia negara archipelago, maritim, Amerika kontinental. Maka kontinental dengan archipelago dengan maritim itu dua ball game atau dua permainan yang berbeda. Sahabat semua tahu bahwa Tiongkok itu yang subur hanya sisi timur dari Tiongkok. Tengahnya Tiongkok kering, baratnya Tiongkok kering. Sisi timur lah yang menghidupi 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia, tidak memiliki sumber daya alam yang di bawah tanah, tidak seperti Indonesia, tidak memiliki sumber daya alam di atas permukaan tanah seperti Indonesia yang subur dengan vulkanik tektonik yang selalu Allah berikan rutin gempa kecil yang untuk disebar pupuknya tadi. Tiongkok tidak memiliki itu. Amerika punya, sama Amerika juga tidak punya. Dan saat ini yang menarik, negara seperti Tiongkok yang tidak punya sumber daya alam, tetapi dia bisa menguasai bursa rare earth atau tanah jarang, bursa tanah jarang. Tanah jarang itu, sahabat semua, bukan hasil tambang. Tanah jarang atau rare earth
adalah proses dari cracking benda-benda mineral biasa. Jadi bukan tambangnya thorium di mana, tambangnya uranium di mana, nggak bisa begitu. Karena untuk mendapatkan itu mereka harus melalui proses cracking, dan saat ini mereka untuk bahan cracking tersebut mereka bisa ngambil materialnya, misalnya dia ngambil nikel, kemudian dia dapat lithium, dibayarnya nikel. Dia bisa ngambil bauksit, dia bisa ngambil yang lain, nanti dia bisa mengambil thorium dari sumber yang lain. Jadi terkadang karena kebodohan kita, ya kita akui, nggak usah pejabat ya, kita akui, termasuk saya, adalah membiarkan sumber daya alam kita yang diambil, yang dibayarkan termurah. Misalnya nikel yang termurah, lithium yang termahal, lithiumnya nggak dibayar gitu ya, diambilnya adalah nikelnya. Dan saya sebenarnya sudah gerah sebenarnya secara pribadi, sumber daya alam kita ini harusnya tidak boleh dikelola seperti ini. Kalau bisa jangan sumber daya alam diambil mentah atau ore-nya, tetapi harus sampai finish produknya. Jadi kalau nikelnya 99,9-nya refinery-nya harus di Indonesia. Kalau mau ambil uraniumnya sampai uranium 99,9 di Indonesia. Kalau mau ambil aurum atau emasnya yang dari Freeport atau dari kopernya, itu jangan koper konsentrat dikirim ke luar negeri. Karena ada AU-nya di situ, ada aurumnya. Kenapa nggak buat refinery di Indonesia sehingga AU-nya tadi atau aurumnya tadi, emasnya tadi 100% udah di Indonesia. Pokoknya namanya mineral yang 99,9 jadi metal tadi, itu harus prosesnya berada di Indonesia. Jadi jangan sumber daya alamnya. Nah, mereka menjadi negara besar, Amerika dengan teknologi dan hak paten, dengan kekuatan berpikirnya. Dan kenapa Amerika bisa dengan kekuatan berpikirnya, saya sekedar mengingatkan waktu operasi intelijen yang sangat terkenal, boleh baca bukunya, judulnya Operation Paperclips. Operation Paperclips ini adalah sebuah operasi intelijen dari CIA yang mengambil 1.100 ilmuwan Jerman sebelum Rusia menyerang Jerman. Jadi sebelum Hitler dieksekusi. 1.100 ilmuwan tadi dibawa ke Amerika menjadi warga negara Amerika, dan sejak saat itu Eropa tidak mendapatkan Nobel banyak seperti Nobel yang diperoleh oleh bangsa Amerika karena mengambil orang-orang pintar. Dan di sana kita tahu patennya itu bisa ribuan per hari, di Indonesia cuma 6 kali setahun paten internasional ya. Amerika adalah negara yang sangat mengutamakan free thinking, bebas berpikir. Anything possible di Amerika. Nah, sementara China karena sentralisasi, dia strong di government, kekuatan dia adalah di trading. Karena bangsa Tiongkok atau Chinese adalah secara bawah sadarnya adalah bangsa pedagang. Kekuatan mereka di dagang. Jadi yang satu jago dagang, yang satu jago teknologi dan free thinker. Kedua bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa besar. Kalau Indonesia menggunakan MMT, Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Satu, bangsa Indonesia bangsa yang kreatif. Udah, jangan ditanya deh. Bangsa Indonesia bawah sadarnya adalah orang yang kreatif. Kemudian alamnya, bangsa Indonesia itu memiliki mineral yang luar biasa, yang di dalam tanah, di permukaan tanah luar biasa, dan di lautnya kita mengontrol ikan dan mengontrol jalur distribusi. 4 kekuatan geografi ini harusnya menjadi strength ya bangsa Indonesia, dimana kalau nanti new mind berkuasa, lihat, tidak pakai apa yang old mind lakukan, ditambah MMT dengan kemampuan printing money, zero interest. Anda tahu ya, MMT nanti Anda akan menjadi zero interest. Karena itu kalau ada isu katanya demi membuat Indonesia maju, ada baiknya pejabat sekarang memerintah sampai 3 periode gitu ya, 15 tahun. Jadi nah itu bedanya, kalau dia minta 15 tahun, Bosman cuma minta 2 hari gitu ya. 2 hari ini, hari pertama Anda semua tahu, saya ulangi lagi ceritanya. Hari pertama adalah kita akan nolkan bunga deposito. Begitu bunga depositonya nol, maka ada 5.600 triliun keluar dari bank tersebut. Kalau Anda punya 1 triliun rekeningnya katakanlah, yang setiap tahun Anda dapat 50 miliar duduk-duduk manis, pamer-pamer di IG tentang kekayaan Anda, mendadak Anda jadi nol, nggak punya income, karena memang Tina ya, there is no alternative, nggak ada alternatif lain kecuali bunganya kita nolkan. Akhirnya uang itu dikeluarkan. Kalau Anda keluar itu keluar negeri, Anda kena penjara 10 tahun, namanya flight capital. Ini new mind nanti pasti akan lakukan. Akhirnya uang itu akan menjadi proyek, akan menjadi underlying bisnis di Indonesia. Muter dalam 1 malam itu muter, tumbuh tanpa perlu duitnya Tiongkok, tanpa perlu IMF, tanpa perlu minjem, tanpa perlu menteri yang sangat pintar-pintar. Ekonomi langsung tumbuh dalam 1 malam. Dan apa yang terjadi habis saat itu? Ya marah. Ya hari ketiga bosmannya ditembak gitu ya, mati. Ya sudah. Tapi 2 hari itu akan membuat semua orang tercerahkan, membuat orang
keluar dari solusinya, ya nanti penggantinya ya langsung menjalankan metode strategi Newmind ini. Jadi sahabat semua, itu hanya sebuah sanepo, hanya sebuah kiasan bahwa kenapa mesti 3 kali masa jabatan, 2 hari juga bisa make a difference gitu ya, kalau benar-benar cinta NKRI garis lurus gitu. Nah, balik ke Partai Demokrat yang berkuasa di belakangnya globalis, yang Trump udah dijelek-jelekin, Trump out ya. Gak apa-apa, saya memang pembela Trump. Saya tidak pernah membilang bahwa Trump akan menang, tapi saya on Trump side karena Trump adalah patriotis, nasionalis secara karakternya, bukan asshole-nya dia secara individu. Sekali lagi, harus Anda bedakan ini semua. Dan sekarang singkat cerita Demokrat berkuasa. Demokrat kemudian menerbitkan, saya ingatkan, ada di video berkali-kali video saya, tulisan berkali-kali si Bosman ini mengingatkan bahwa di malam sebelum inauguration atau sebelum pelantikan Biden dipanggil Pentagon, duduk sangat serius. Pentagon minta satu syarat, bahwa anggaran militer Departemen Pertahanan atau Pentagon adalah $3 triliun selama 4 tahun ke depan. Dan itu disetujui oleh Miley tanda tangan sebagai Joint Staff General di Amerika, kemudian Biden setuju, dan kemudian kemarin uang keluar 1,9 triliun atau 27.000 triliun. Dari mana? Dari IMF, minjem dari Tiongkok? Enggak lah, itu printing money. Sekali lagi, bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MMT yang bodoh ngaku pinter ini. Kenapa di Amerika nggak ada inflasi dengan 1,9 triliun di print kemarin, yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah, kejadiannya seperti dulu lagi, seperti zaman Obama, seperti zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, yang saat ini menjabat adalah mereka yang, dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Sekali lagi sahabat semua, saya mengingatkan, berbisnis, berdagang, bernegara tidak segampang masuk gorong-gorong gitu ya. Kita harus lebih rinci, harus lebih berani lagi melihat bahwa semua itu berubah. Mungkin cocok dulu 7 tahun yang lalu, tapi ke depan saya ingatkan, yuk kita bernegara dengan elegan, di mana kita akan melakukan lobby-lobby tingkat dunia, bukan sekedar dagang saja dengan Tiongkok dan dengan Amerika. Kita harus menggunakan kekuatan bukan economic benefit saja untuk negara Indonesia, tapi juga harus ada namanya country benefit, ada namanya humanitarian benefit. Jadi di mana pada saat nanti kita deal, bukan kita lebih kaya saja, tapi manusia Indonesia lebih sehat, lebih powerful, lebih berdaulat. Dan saya harapkan ini adalah deal yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan mereka-mereka lobbyis internasional, yang saya harapkan kita mulai berpikir lebih powerful lagi untuk bernegara ini. Nah, saya ingatkan sahabat semua bahwa bom dan teror di zaman Biden ini akan terus panjang, dan caranya mengakhirinya gimana gitu kan? Cara mengakhirinya adalah pergi ke Amerika gitu ya.